Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Setelah melihat ketidaksempurnaan kekosongan, ketegangan kepala sekolah menjadi berkurang dan menamparkan dadanya. Kalau begitu, kamu adalah salah satu dari kami, kita dapat berbicara dengan bebas. Setelah itu, wajahnya menjadi sedikit pahit saat dia melihat ke arah Li Qiye. Jika kamu hanya menurunkan awan pada awalnya, maka kami tidak perlu melakukan apapun. Aku baru saja menerima ketakutan yang cukup besar, tulang-tulangku yang lama tidak dapat menahan penyiksaan ini. Maaf, saya baru sampai di sekolah jadi saya lupa. Li Qiye tersenyum menanggapinya. Baik kepala sekolah maupun Ye Tu menjadi tenang. Mereka tidak ingin bertengkar sama sekali. Kepala sekolah memberitahu Li Qiye, 3 sekolah ketidaksempurnaan kekosongan kami memang memiliki ajaran leluhur. Mengingat bagaimana Anda dapat meruntuhkan awan, Anda adalah bagian dari keluarga kami, jadi kami tidak akan mengatakan tidak. Li Qiye dengan lembut mengangguk, jika Kaisar Abadi Wu Gou telah meninggalkan sebuah ajaran, maka tidak ada yang lebih baik. Saya tidak punya permintaan lain, seperti sebelumnya, saya hanya ingin mengambil air dari mata air ketidaksempurnaan Void. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Kepala sekolah dengan cepat berkata, izinkan saya melaporkan hal ini kepada leluhur untuk mengetahui lokasi paus leluhur. Begitu kami mengetahuinya, saya akan segera memberitahu Anda. Li Qiye setuju, bagus sekali, beritahu saya jika Anda mengetahuinya. Sementara itu, saya akan tinggal di pantai dangkal. Oleh karena itu, dia berdiri. Kepala sekolah memperhatikan bahwa dia akan pergi, jadi dia menggosok kedua telapak tangannya dan berusaha menahan tamu itu. Sambil tersenyum lebar, dia kenyamanan, tidak mudah bagimu untuk datang ke sini, jadi mengapa tidak tinggal sebentar? Lihatlah pemandangan kami yang indah dan izinkan saya berperan sebagai tuan rumah yang baik. Li Qiye tertawa dan berkata kepada kepala sekolah, jangan bilang kamu ingin aku memilih sekelompok wanita dari sekolah. Kata-kata seperti itu sangat lugas, sehingga kepala sekolah terbatuk-batuk dengan canggung. Dia menjadi sedikit malu dan tersenyum, jika kamu menyukai gadis manapun dari sekolah kami, kamu dapat membawanya pergi kapan saja. Seorang gadis bukanlah sebuah objek. Li Qiye menenangkan dan menenangkan kepalanya. Kepala sekolah melihat, tetapi dia berbicara dengan nada serius, selama ini di dunia roh surga, banyak hal yang tidak berubah. Hal ini terjadi di masa lalu dan akan tetap seperti ini di masa depan. Siapa yang bisa lepas dari tren reproduksi demi kehebatan suatu ras? Ya, dan ini bukan hanya dunia roh surga, ada beberapa hal yang tidak akan pernah berubah di 9 dunia. Li Qiye sudah terbiasa dengan pernikahan seperti ini. Hal ini juga banyak terjadi di 9 dunia lainnya. Garis keturunan yang tak terhitung banyaknya mencari kebohongan yang dibina melalui pernikahan. Namun, 3 balapan besar di sini sedikit berbeda. Mereka menginginkan keturunan manusia yang unggul untuk memiliki keturunan dengan bakat dan keturunan yang cemerlang. Kepala sekolah dengan sungguh-sungguh berkata, keponakan yang berbudi luhur, kamu memiliki garis keturunan-keturunan. Bahkan jika Anda tidak peduli dengan roh menawan atau ras lain, Anda tetap harus mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu demi diri Anda sendiri. Garis keturunan Anda yang berharga harus diturunkan. Dalam hal ini, menurut Anda apakah ada ras yang lebih cocok dari kami para roh menawan untuk menjadi tandingan? Anda, ini bukan sebuah bualan. Ada banyak ras di 9 dunia, tapi tak satu pun dari mereka berani mengaku lebih baik dari roh menawan. Mereka disebut sebagai surga favorit ini bukanlah sesuatu yang mereka klaim sendiri, melainkan fakta yang diakui oleh banyak ras. Li Qiye memandangnya dan berkata, sekolah ketidaksempurnaan Voidmu menginginkan lebih dari sekedar garis keturunan yang unggul. Anda juga ingin meniru 4 cabang Kaisar Abadi Gucun serta melatih Kaisar Abadi terhebat, bahkan jika itu adalah manusia. Ini bukan hanya sekolah kami. Roh menawan lainnya, pengkhianat, dan iblis laut juga melakukan hal yang sama, apakah aku salah? Jawab kepala sekolah. Li Qiye dengan malu-malu berkata, legenda itu belum tentu benar. Di antara roh-roh menawan dan bahkan seluruh dunia roh surga, ada sebuah legenda.
Dinyatakan bahwa ketika garis keturunan-keturunan umat manusia dipadukan dengan garis keturunan roh menawan yang luar biasa, hasilnya adalah kesempurnaan dan penguatan garis keturunan manusia. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan roh menawan akan meningkat dan potensinya akan digali secara ekstrim. Ini semua dimulai dengan Kaisar Abadi Yan Xi. Dia adalah Kaisar Abadi yang sangat luar biasa, jadi orang-orang memperhatikan kondisi di sekitarnya. Faktanya, ada beberapa bukti mengenai hal ini di kemudian hari. Setelah Kaisar, 4 cabang Kaisar Abadi Gucun mewariskan garis keturunan yang lebih baik, memberi mereka sejumlah besar garis keturunan yang luar biasa. Dengan hasil ini, generasi mendatang percaya bahwa garis keturunan-keturunan manusia memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan garis keturunan roh menawan. Oleh karena itu, garis keturunan kerajaan manusia disambut dengan baik setiap kali mereka muncul di dunia roh surga. Mereka benar-benar yang terbaik di antara kuda jantan. Baiklah, tanpa mencoba, bagaimana kita tahu apakah itu benar atau tidak? Kepala sekolah terkekeh. Kepala sekolah sangat ingin Li Qiye tetap tinggal di 3 sekolah tersebut. Jika mereka bisa memiliki garis keturunannya juga, itu akan memperkuat status mereka. Oh, Anda ingin mencuri pengantin pria Golden Isle. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya. Jika saya tidak salah, sekolah ketidaksempurnaan Voidmu tidak pernah mencampuri urusan duniawi atau bersaing dengan orang lain. Kepala sekolah memberikan senyuman alami sebagai tanggapan, keponakan, kamu masih belum menikah dengan nona dari klan Ye, jadi bagaimana ini bisa dianggap mencuri pengantin pria mereka? Ditambah lagi, meskipun Anda sudah menikah, ini bukan masalah besar. Sejak awal, pahlawan selalu memiliki banyak teman. Begitu, kamu ingin aku berubah menjadi pejantan terbaik untuk menyebarkan benihku kemana-mana. Li Qiye tertawa dan menggelengkan kepalanya, sayangnya, saya tidak tertarik dengan hal ini. Kepala sekolah membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi Li Qiye melambaikan tangannya, saya tidak tertarik, bahkan jika Anda memberikan kondisi yang lebih baik. Bukan berarti Golden Isle juga belum pernah mencobanya. Kepala sekolah hanya bisa menghela nafas pelan setelah mendengar ini, tapi dia tidak menyerah, kamu masih salah satu dari kami, pintu kami akan selalu terbuka untukmu. Suatu hari ketika Anda lelah hanyut di dunia ini, Anda bisa datang dan tinggal bersama kami di sini, di Void Imperfection. Terima kasih. Li Qiye tidak menolak kebaikan kepala sekolah. Dia tersenyum singkat sebelum berbalik untuk pergi. Dia kembali ke pantai dangkal sesudahnya. Sementara itu, Ye Tu menemaninya sepanjang waktu, menghiburnya dengan sangat antusias. Anda adalah pengawas regional di sini, apakah Anda tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan? Li Qiye menatapnya dengan satu mata dan bertanya setelah melihat pemuda itu bekerja sangat keras. Ye Tu tersenyum dan menjawab, sekolah ketidaksempurnaan kekosongan kami bertujuan untuk ketenangan dan mengikuti arus. Biasanya tidak ada yang bisa dilakukan, jadi kami hanya duduk linglung. Karena Anda di sini sebagai tamu kami, izinkan saya menjadi tuan rumah sebaik mungkin, jangan sampai orang lain menganggap kami tidak memadai dalam keramah tamahan kami. Li Qiye tersenyum dan tahu bahwa ini adalah ide kepala sekolah, jadi dia tidak mengusirnya. 2 hari kemudian, Teng Jiwen akhirnya datang. Dia membungkuk setelah melihat Li Qiye, atas perintah nenek moyang, junior ini ada di sini untuk mematuhi perintah Anda, Tuan. Beritahu saya jika Anda membutuhkan layanan saya. Tidak perlu formalitas, saya belum setua itu. Li Qiye dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan menyuruhnya berdiri. Ye Tu juga mengenali Teng Jiwen dan segera mengobrol dengannya. Jika kalian berdua ingin mengikutiku, ayo. Li Qiye melirik keduanya sebelum meninggalkan pantai dangkal. Keduanya saling memandang, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Li Qiye. Terlepas dari itu, mereka bergegas mengejarnya. Setelah meninggalkan pantai, mereka melanjutkan perjalanan cukup jauh di dasar laut. Ini adalah wilayah sekolah ketidaksempurnaan Void, jadi apakah itu permukaan atau dasar laut, Ye Tu sangat mengenalnya. Dia melihat pemandangan di sepanjang jalan dan bergumam, di depan ada parit tanpa dasar, apakah kita benar-benar pergi ke sana? Iya dan tidak, Li Qiye menjawab sambil memimpin jalan dengan nyaman. Dia melangkah maju sambil tetap tidak tersentuh air seolah-olah dia sedang meluncur melalui cairan. Gerakannya sangat anggun, seperti awan yang melayang mengikuti arus.
Yetu menghitung waktunya dan berkata, musim ikan jarum hampir tiba. Yang Nobel, mungkinkah kamu ada di sini untuk mereka? Ikan jarum. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu terlalu meremehkanku. Ikan jarum memang bisa dianggap berharga. Namun, Raja Ikan hampir tidak bisa dianggap kelas atas, mereka tidak bisa menarik perhatianku. Parit tanpa dasar. Teng Jiwen memikirkan sebuah legenda dan berspekulasi, Tuan, apakah Anda di sini untuk naik pesawat ulang-alik Sea-Crossing yang legendaris? Iya dan tidak. Li Qiye tersenyum dan berkata datar, pemikiranmu mungkin tidak secepat Yetu, tapi kamu jauh lebih teliti daripada dia. Pesawat ulang-alik penyeberangan laut. Yetu mendengar nama ini dan terkejut, legenda menyatakan bahwa pesawat ulang-alik sudah lama tidak muncul. Sampai saat ini, ras besar ketiga dunia roh surga telah mencari di parit tanpa dasar, terutama kami para roh menawan yang melakukan hal itu setiap generasi. Hal-hal tertentu akan muncul pada saat yang tepat. Hilangnya hanya karena pihak luar tidak mengetahui keberadaannya. Li Qiye dengan jelas menjelaskan, seperti paus leluhurmu, ia juga menghilang bagi mereka yang tidak dapat melihatnya. Yetu merasa penjelasan ini masuk akal. Menurut legenda, parit tanpa dasar adalah parit terdalam dan terpanjang di dunia roh surga. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah menjelajahi parit khusus ini, namun tidak ada yang mampu melakukannya sepenuhnya. Seseorang pernah berkata bahwa parit ini cukup panjang untuk menutupi seluruh Laut Giok. Kedalamannya masih menjadi misteri karena belum ada yang mampu mencapai dasarnya. Ini membentang lebih jauh dari wilayah tiga sekolah Void Imperfection dan membawa lanskap yang berbeda ke wilayah ini. Hal ini terutama terjadi ketika mereka dekat dengan sekolah ketiga tersebut. Konon ujung parit dekat pantai dangkal ini adalah bentangan terindah. Ketika rombongan Li Qiye mendekat, mereka melihat pemandangan indah penuh dengan hutan karang. Ladang karang ini mungkin terbentang ribuan juta di sepanjang kedua sisi parit. Lahan itu sungguh spektakuler, pemandangan yang hanya dapat ditemukan di dunia roh surga. Sejauh mata memandang, terdapat berbagai jenis karang warna-warni dengan berbagai bentuk dan ukuran. Ada yang sebesar pohon yang tumbuh dari dasar laut sampai ke permukaan. Di bawah pohon-pohon ini, sekelompok rumput laut bergoyang-goyang bersama ikan-ikan yang gembira. Ada juga gua yang penuh dengan udang dan kepiting serta penyu besar yang bermalas-malasan. Beberapa tumbuh dalam pola saling bersilangan dan terjalin menjadi labirin besar. Jika seseorang memasuki gua karang ini pasti tersesat. Secara keseluruhan, lapangan ini merupakan tontonan mempesona dengan pesona yang tak terlukiskan dan tak terlupakan. Depresi dapat ditemukan setelah melewati bidang ini sepenuhnya. Ini adalah palung tanpa dasar yang terkenal. Luasnya sampai-sampai seolah membelah seluruh lautan. Warnanya benar-benar hitam, melihat ke dalam parit itu seperti melihat ke dalam rahang monster yang menganga yang akan memicu apapun yang jatuh ke dalamnya, menimbulkan ketakutan dan kekaguman. Rombongan berhenti di dalam hutan karang dan tidak melangkah lebih jauh. Di sini, Li Qiye dengan cermat memeriksa karang yang sangat besar. Keduanya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Li Qiye. Mereka berdiri di belakangnya dengan napas tertahan dan tidak berani mengganggunya. Selanjutnya, Li Qiye bergerak secepat kilat. Jari-jarinya menyapu ke depan dengan kecepatan di luar persepsi keduanya. Dia kemudian membentangkan telapak tangan di depan Teng Jiwen dan Yetu untuk menunjukkan seekor serangga dengan rambut berbulu halus sepanjang jari. Serangga ini menggeliat di telapak tangan dan memberikan perasaan yang cukup menyeramkan. Oke, karena kalian berdua ada di sini, aku akan mempercayakan masalah penting ini kepada kalian berdua. Tangkap serangga ini untuk saya. Lebih banyak lagi baik. Setelah itu, panggang dan giling menjadi bubuk. Li Qiye kemudian melemparkan serangga itu ke keduanya. Keduanya cukup bingung dan tidak mengetahui tujuan dari sesi penangkapan bak ini. Meski begitu, mereka mengikuti perintahnya dan mencari terumbu karang tersebut tanpa berkata apa-apa. Keduanya memiliki status yang bagus. Salah satunya adalah pengawas sekolah ketidaksempurnaan Void sementara Teng Jiwen bahkan lebih baik lagi sebagai penerus pangkat benteng Heavenfin. Namun, mereka dengan patuh bertindak sebagai pengikut Li Qiye untuk menemukan serangga tersebut. Setelah menyerahkan masalah sepele ini kepada pasangan tersebut, Li Qiye segera berangkat ke permukaan laut dan mulai berjalan di atas udara. Setelah berjalan sebentar sambil menatap ke langit, dia menjatuhkan diri dan mulai melayang dengan wajah keluar dari udara. Dia menutup matanya seolah sedang tidur.
Laut menjadi tenang dan membuat Li Qiye ikut bergerak. Seluruh proses berlangsung tanpa suara, seolah-olah Li Qiye menyatu dengan laut. Dia tertidur dan membiarkan laut membawa kemanapun ia mau. Hari berlalu begitu saja. Apakah kamu bangsawan muda Li? Beberapa waktu kemudian, sebuah suara yang manis dan jelas muncul saat Li Qiye melayang. Li Qiye membuka matanya dan melihat seorang pelayan cantik seperti peri berdiri di atas ombak. Itu adalah pemandangan yang indah. Ya, Li Qiye menutup matanya dan menjawab dengan malas. Pelayan cantik itu berkata pada Li Qiye, "Li bangsawan muda, Nyonya ingin mengundang Anda. Maukah kamu mengikutiku? Saya sibuk." Dia menjawab dengan santai, "Suruh dia datang dan menemuiku." Pelayan cantik itu tidak tahu harus berkata apa untuk menanggapi kekasaran ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Li bangsawan muda, Nyonya saya adalah kepala sekolah mata air suci. Paman ini tidak gratis." Li Qiye mewakili lengan bajunya dan tidak repot-repot membuka matanya, bahkan jika dia adalah penguasa tertinggi. "Surga, biarkan dia datang jika dia ingin bertemu denganku." Pelayan cantik itu memerah. Dia belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya dengan orang yang sombong dan kasar seperti ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum diam-diam melayang pergi. Li Qiye bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan membiarkan ombak mendorongnya lagi saat dia membenamkan dirinya ke dalam udara. Semakin banyak waktu berlalu dan sebuah suara yang sangat merdu terdengar, "Saya tidak tahu bangsawan muda Li sedang sibuk. Mohon maaf atas kunjungan saya yang tidak diundang." Suara ini sangat menyenangkan, tajam dan jernih namun lembut seperti sutra. Dalam kelembutannya ada sedikit daya pikat. Dalam daya tariknya ada sentuhan. Siapapun akan merasa nyaman dan rileks setelah mendengar ini. Mudah untuk membayangkan betapa anggunnya wanita ini hanya dengan mendengarkan suaranya. Dia dewasa dan menawan dengan cara yang halus. Ini adalah permaisuri alami. Li Qiye membuka matanya lagi dan melihat seorang wanita berdiri di atas laut. Dia mengenakan gaun kuning samar dengan bunga putih sederhana di bagian depan. Sosoknya anggun dan matang. Pandangan sekilas pertama menunjukkan bahwa dia hampir berusia 30 tahun dengan aura luar biasa penuh keagungan. Kedewasaannya membuatnya tampak seperti wanita yang sudah menikah, namun di dalam pesona canggih ini terdapat sensasi menyegarkan dari seorang gadis muda. Aura yang disandingkan ini berpadu sempurna untuk memberikan daya tarik yang indah. Dia tidak berada pada level yang tiada taranya. Penampilannya tidak sehebat penampilan Ming Yexue atau Mei Suyao, dan dia juga lebih rendah dibandingkan Li Xuangyan dan Chen Baojiao. Namun, pesona istimewanya sebagai pengantin baru benar-benar dapat menarik hati sanubari orang lain. Gaunnya tidak terlalu ketat menutupi tubuhnya, namun lekuk tubuhnya terlihat jelas dan menarik. Pesona ini menyerupai buah anggur yang matang dengan sempurna. Dia tidak terlalu dewasa atau sepenuhnya polos. Di dalam kulit ungunya terdapat jus manis yang mengalir. Siapapun pasti ingin memetik anggur ini dan mencicipi rasa di dalamnya. Bukan pekerjaan yang buruk dalam mengolah fisik musim semi suci. Li Qiye meliriknya dan berkata sebelum menutup matanya lagi. Gadis itu bergidik setelah mendengar ini. Li Qiye bisa mengetahui apa yang dia kembangkan hanya dengan sekali pandang. Persepsi seperti ini terlalu menakutkan. Dia membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas pujian Anda. Nama saya Zhuo Jianxi, saat ini bertanggung jawab di sekolah mata air suci. Mohon maaf atas kurangnya kesopanan saya atas kunjungan mendadak ini." Li Qiye dengan jelas berbicara, "Saya tahu, untuk dapat mengembangkan fisik hingga tingkat ini, Anda memang dapat menangani posisi kepala sekolah." Dia tidak tersinggung dengan sikapnya yang agak kasar dan angkuh dan duduk di sampingnya di permukaan air. "Kami belum bisa menunjukkan keramah tamahan kami kepada Anda sejak Anda tiba. Sikap mulianya juga alami dan cukup mudah didekati." Li Qiye melambaikan tangannya dan memotongnya, "Bicaralah jika kamu mau dan kentut jika kamu harus, jangan bertele-tele denganku. Saya sedang tidak ingin menebak-nebak dan membuang waktu." Sikap sombong seperti itu membuatnya diam-diam menyesali situasinya. Sebagai salah satu kepala sekolah dari Void Imperfection, dia adalah orang yang cukup berpengaruh. Namun, Li Qiye sama sekali tidak menaruh hati padanya. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berbicara, "Saya ingin mengundang Anda ke sekolah mata air suci sebagai tamu." "Begitu, jadi masih sama. Semua orang memandang saya sebagai kuda jantan terhebat, tidak diragukan lagi,
Anda ingin saya pergi ke sana dan menemukan berbagai wanita untuk didekati dan mengambil benih saya. Kata-kata ini, terlalu lugas dan seksual, membuat Zhuo Jianxi terdiam sesaat. Garis keturunan kekaisaran seperti Li Qiye terlalu berharga bagi roh menawan. Hal yang sama terjadi pada sekolah musim semi suci mereka, jadi mereka ingin merekrutnya. Pada akhirnya, Zhuo Jianxi tetaplah seseorang yang telah mengalami gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menjawab dengan senyuman anggun di wajahnya, "Saya tidak menyangkal klaim Anda. Banyak garis keturunan di dunia roh surga yang menginginkan garis keturunan seperti milikmu. Sudah menjadi kebiasaan sekte untuk memperhatikan keturunan ini. Semua master sekte memiliki tanggung jawab untuk menemukan garis keturunan yang bagus untuk sekte mereka." "Kamu sangat fasih." Li Qiye tersenyum dan bertanya, "Kakek tua dari Void Imperfection ingin aku tetap tinggal dan sekarang kamu juga melakukannya. Bukankah ketiga sekolahmu takut akan konflik batin?" Dia tersenyum, penampilan yang dewasa dan mulia membuat orang berdebar karena kegembiraan. "Bangsawan muda, kamu salah paham tentang sesuatu. Sekolah ketiga kami adalah satu dan sama. Kepala sekolah ketidaksempurnaan kekosongan ingin membuat Anda tertinggal, begitu pula kami. Ini hanya memberi yang nobel lebih banyak pilihan, ini bukan kompetisi." Li Qiye tertawa kecil sambil memejamkan mata, "Jika kamu sudah berbicara dengan kakek tua itu, kamu harus tahu bahwa aku tidak tertarik dengan masalah ini. Kami ingin Anda tetap tinggal, tetapi ini tidak berarti Anda harus menjadi pengantin pria kami. Anda bisa tinggal di sekolah kami untuk sementara waktu jika Anda mau." Sikapnya tenang dan lembut, "Mungkin kita harus melakukan pendekatan yang berbeda. Di mata saya, fisik batin Anda cukup kuat, jadi sekolah kami adalah pilihan terbaik untuk Anda. Kami akan memiliki hukum fisik yang cocok untuk Anda pilih." Zhuo Jianxi tidak hanya sesumbar. Di dunia roh surga atau bahkan 9 dunia, tidak ada silsilah lain yang memiliki hukum fisik sebanyak 3 karena aliran mereka memiliki 3 fisik abadi yang berbeda. Hukum fisik. Li Qiye membuka matanya untuk melihatnya dan tersenyum, "Kamu memiliki penglihatan yang bagus, tetapi untuk hukum fisik." Dia tertawa terbahak-bahak saat ini. Dia tidak menjadi marah karena sudut terpancar dari hatinya. Dia berbicara dengan lembut, "Bolehkah saya menanyakan alasan di balik tawa Anda?" Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki hukum fisik lebih dari Li Qiye di dunia ini. Dia hanya memiliki semuanya. "Tidak ada apa-apa," Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, "Ketiga sekolahmu memiliki banyak hukum fisika. Belum lagi yang lain, hanya 3 hukum immortal fisik saja yang benar-benar berharga. Hukum pengejaran angin ketidaksempurnaan kekosongan, hukum anggun pelahap jahat, dan hukum musim semi emas yang melonjak. Ketiga hukum ini dapat dianggap tiada taranya di dunia ini." Dengan jeda singkat, dia melanjutkan, "Di luar hukum fisik yang diciptakan oleh Kaisar Abadi, hukum ketigamu cukup langka. Hal ini terutama berlaku untuk hukum pengejaran angin ketidaksempurnaan kekosongan, itu sangat dekat dengan kesempurnaan. Hukum fisika tingkat ini sangat jarang. Misalnya, hukum fisik dari Sekte Abadi Kaisar Fei yang melonjak dapat dianggap sebagai hukum lain. Sangat sulit untuk menerima pujian tertinggi dari Li Qiye. Bagaimanapun, dia memiliki kitab suci fisik yang berisi semua hukum sempurna dan mendalam yang ada. Faktanya, bagi sebagian orang, membuat hukum fisik bahkan lebih sulit daripada membuat hukum kaisar. Ini adalah salah satu alasan mengapa pengguna immortal fisik yang sempurna dapat menyerang kaisar immortal. Skala kesulitannya melonjak ketika menyangkut hukum fisik abadi. Ada beberapa guru hebat yang mampu menciptakan hukum-hukum ini, tetapi hukum-hukum tersebut memiliki cacat dan tidak lengkap, tidak banyak yang bisa dianggap lengkap, apalagi sempurna. Hukum fisik sekolah ketiga dianggap lengkap. Tentu saja, masih ada jalan besar yang harus dicapai sebelum mencapai kesempurnaan sejati. Berkat prestasi para pendahulu, kami keturunan belum bisa berbuat apa-apa sehingga harus bekerja lebih keras lagi. Dia menjawab dengan sopan tanpa rasa bangga. Li Qiye memandangnya dan tersenyum, "Penglihatanmu tidak buruk karena dapat melihat bahwa fisik batinku sangat kuat. Godaan hukum fisik mungkin berhasil untuk semua orang di dunia ini, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Bagi para pecinta dengan fisik batin yang kuat, mampu mengembangkan fisik abadi akan menjadi tujuan terbesar mereka dalam hidup."
Mereka tidak mungkin menolak godaan seperti itu. Namun, dia segera menambahkan, namun, 3 sekolah Void Imperfection Anda memang memiliki sesuatu yang menggoda saya. Apa itu? Dia menjadi penasaran juga. Karena Li Qiye tidak tertarik pada hukum immortal fisik, adakah hal lain di dunia ini yang bahkan lebih berharga yang bisa menarik minatnya? Dia dengan tegas menjawab, ciptaan Kaisar Abadi Wu Gou, penghancur angin. Meskipun sikapnya normal dan tenang, penjelasan mengejutkannya, pengejaran angin. Salah satu serangan fisik abadi. Serangan fisik abadi adalah teknik misterius yang jarang dilihat orang. Legenda menyatakan bahwa hanya Kaisar Immortal Fisik yang mampu menciptakan serangan ini. Tanpa mencapai penyelesaian besar, bahkan Kaisar Abadi pun tidak akan mampu melakukannya. Sebaliknya, penyelesaian akhir pengguna tidak akan bisa mewujudkannya tanpa memiliki kehendak surga. Karena persyaratan yang ketat ini, serangan ini sangat jarang terjadi. Lebih jauh lagi, generasi mendatang memperkirakan bahwa ada persyaratan tambahan, yaitu hukum fisik kaisar harus dibuat sendiri. Hanya mereka yang telah menciptakan hukum fisik mereka sendiri untuk menjadi seorang kaisar dengan immortal fisik yang sempurna yang dapat mengembangkan serangan ini. Ada banyak cerita tentang serangan ini sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa hukum ini lebih kuat daripada hukum rahasia kehendak surga. Namun, pihak oposisi menyatakan bahwa serangan ini tidak dapat melanggar rahasia hukum jika penggunanya memiliki kehendak surga. Kelompok lain berspekulasi bahwa pengguna yang telah menyelesaikan pelatihan besar dalam serangan ini pasti bisa menyergap Kaisar Abadi. Mereka bahkan melawan bisa hukum rahasia Kaisar. Sayangnya, ini semua hanya dugaan karena terlalu sedikit hukum fisik abadi di dunia ini dan bahkan lebih sedikit serangan fisik abadi. Pengguna yang berhasil menyelesaikan serangan ini 100 kali lebih jarang daripada Kaisar Abadi. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang bisa menyaksikan duel semacam itu, terutama generasi muda. Zhuo Jianxi gemetar setelah mendengar ini. Bagaimanapun juga, serangan Winchase pernah menjadi teknik yang paling kuat dan menakutkan dari ketiga sekolahnya. Pengguna Void Imperfection dengan Winchase Strike memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, kalian banyak yang kalah dalam serangan Winchase. Li Qiye dengan malu-malu menyatakan, ini sangat disesalkan dan juga merupakan alasan mengapa 3 sekolah Void Imperfection kehilangan sebagian pengaruhnya. Zhuo Jianxi berpikir dalam diam sejenak. Dari generasi ke generasi, hal ini merupakan masalah yang sangat disesalkan bagi sekolah mereka. Faktanya, mereka telah mencoba mencarinya selama ini tetapi tidak berhasil. Dia akhirnya menjadi tenang dan menarik napas dalam-dalam untuk melihat ke arah Li Qiye. Sekolah kami memiliki banyak murid yang berlatih dalam berbagai jenis fisik, termasuk Sein dan Immortal Fisik. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Li Qiye tersenyum dan memotongnya, garis keturunan dominasi yang dikombinasikan dengan garis keturunan Immortal Fisik akan menjadi kombinasi yang sempurna. Jika keturunannya bisa mewarisi kedua warisan tersebut, maka mereka mungkin bisa melampaui Kaisar Abadi Yanxi jika mereka ingin menjadi Kaisar Abadi. Ini adalah godaan besar bagi garis keturunan manapun. Li Qiye melanjutkan, namun, saya tidak pernah berpikir untuk menyebarkan keturunan saya ke 9 dunia. Biarpun aku melakukannya, wanita itu pasti layak menerima kepercayaanku. Bolehkah saya bertanya wanita seperti apa yang layak dipercayakan oleh bangsawan muda Li? Dia menatap dengan mata selembut air dan langsung mengedipkannya. Li Qiye masih terbaring di laut. Dia tertawa dan menjawab, jika kamu datang dan bersenang-senang sebentar denganku, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Kata-kata seperti itu mengubah ekspresi. Mereka langsung dan menyerangnya dengan kata-kata kotor. Itu tidak lagi menggoda, ini adalah panggilan seks yang paling lugas. Pada akhirnya, dia masih menjadi kepala sekolah. Ajakan langsung untuk kawin ini bersifat provokatif hingga kelingking. Li bangsawan muda pasti bercanda. Dia mendapatkan kembali ketenangan dan penampilan yang sopan untuk mengatakan, saya seorang wanita yang sudah menikah, permintaan Anda terlalu berlebihan. Aku tahu. Li Qiye memandangnya dan berkata, saya mengerti arti bunga putih di dada Anda. Sebenarnya aku tidak ingin menampilkan bekas lukamu, tapi aku bisa menyimpulkan bahwa aku tidak keberatan kamu menjadi janda. Ditambah lagi, kamu masih seorang gadis. Wanita itu, terlepas dari pengalamannya, tidak bisa tetap tenang saat menangani percakapan provokatif seperti ini. Lagi pula, topiknya terlalu banyak.
Lupakan saja, aku hanya bercanda. Li Qiye dengan datar menambahkan, tetapi ingat, untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus membayarnya. Tanpa kartu as, sebaiknya Anda berpikir matang sebelum melakukan apapun. Apakah kalian semua layak menerima bantuanku? Kata-kata seperti itu cukup mendominasi. Jika itu orang lain, mereka hanya ingin menjadi pengantin pria di 3 sekolah. Zhuo Jianxi kembali menjawab dilema ini. Sekolahnya memang bisa menawarkan beberapa kondisi yang sangat menggiurkan. Namun, Li Qiye meremehkan semuanya. Dia akhirnya menenangkan diri dan memandang Li Qiye dan berkata, mungkin Anda tertarik dengan pusaran besar. Kami mungkin bisa membantu dalam hal ini. Setelah mendengar ini, Li Qiye membuka matanya lebar-lebar. Kilatan keluar dari dalam saat dia menatapnya dengan intens. Dia tidak tahu kenapa, tapi kilatan yang terpancar dari matanya membuatnya takut dengan cara yang tak terlukiskan. Dia merasa seperti binatang purba sedang bangkit. Namun, dia bertemu langsung dengan bertemunya untuk waktu yang lama tanpa rasa takut karena dia tidak memiliki niat jahat sejak awal. Sepertinya kamu telah melihat beberapa hal. Li Qiye perlahan berkata, masih di sana. Saya tidak akan berani berpura-pura dari Anda. Saya berada di Laut Abis hari itu, tapi jaraknya masih cukup jauh dari pusaran udara. Aku hanya melihatnya sekilas. Dia dengan acuh tak acuh berkata, namun, saya tidak mengharapkan kejadian ini, karena Anda memiliki garis keturunan-keturunan. Mungkin ini semacam takdir. Takdir. Li Qiye hanya tersenyum dan menutup matanya tanpa terlalu peduli. Jika Anda ingin memasukkan aliran udara di masa depan, 3 sekolah kami dapat membantu Anda. Bagaimanapun juga, kami adalah bagian dari ras roh menawan kuno, kami memiliki kekurangan dari garis keturunan lainnya. Li Qiye tertawa sambil menatap si cantik kecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bangsawan muda, kenapa kamu tertawa? Jika saya mengatakan sesuatu yang salah, mohon tunjukkan. Dia bernegosiasi dengan sangat tulus. Kamu tidak tahu. Li Qiye terkekeh dan menjawab, kamu mengira aku mencoba masuk ke dalam pusaran air, namun kenyataannya aku tidak menginginkan apapun darinya. Dia sudah mendapatkan asal-usul kehidupan yang dia inginkan dan tidak peduli dengan hal-hal lain di sana. Bahkan jika ia memiliki beberapa rahasia yang menghancurkan surga dan harta yang luar biasa, ia tetap tidak memiliki kedamaian. Yang lain bebas menginginkan harta ini sesuai keinginan mereka. Zhuo Jianxi menganggap ini mengejutkan. Pada hari itu, dia melihat dia memasuki pusaran air, jadi dia pikir dia punya beberapa ide tentang hal itu. Kamu salah dalam hal ini, pusaran udara tidak ada di bawah suhu normal. Di sisi lain, kalian para roh menawan harus lebih memperhatikannya. Dia bergidik dalam hati dan langsung bertanya, apa maksudmu? Li Qiye sedikit mengangkat pencerahan, jangan memainkan permainan pikiran ini di hadapanku atau aku akan merobek pakaianmu. Jika Anda adalah salah satu kepala sekolah dari Void Imperfection, Anda harus tahu sedikit tentang ini. Hatinya sedikit tenggelam. Tentu saja, ini bukan karena ancaman Li Qiye yang akan merobek pakaiannya, melainkan karena dia pernah mendengar beberapa legenda sebelumnya. Ada catatan dalam sekte tersebut, tetapi catatan itu terlalu kabur untuk mempelajari sesuatu yang penting. Dia dengan tulus bertanya sambil memperhatikan, saya tidak berusaha menyembunyikan apapun. Catatan yang ditinggalkan hanyalah legenda, sehingga cukup sulit untuk mengetahui secara akurat atau tidaknya. Karena Anda berani memasuki aliran udara, saya yakin Anda tahu lebih banyak. Maukah Anda memberi pencerahan kepada saya? Dia memandangnya sejenak sebelum menjawab, bahkan jika saya mengatakan lebih banyak, Anda belum tentu dapat membedakan validitasnya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa jika suatu hari sesuatu benar-benar terjadi pada pendingin udara, itu akan menjadi bencana bagi seluruh dunia roh surga, terutama bagi roh-roh menawan. Dia dengan penasaran bertanya, bencana macam apa? Itu tergantung pada hal-hal di sana. Satu kecelakaan akan membawa bencana, jadi ketika hari itu tiba, larilah menyelamatkan diri, larilah dari dunia roh surga. Semakin jauh semakin baik. Dia tersenyum dan menambahkan, tentu saja, hari itu mungkin tidak akan pernah tiba. Dia diam-diam berpikir setelah mendengar ini. Pusaran air selalu menjadi misteri, namun sejak zaman dahulu para roh menawan telah mewaspadainya. Jadi, apakah ada item tertinggi di dalam pusaran air?
Dia harus menanyakan pertanyaan yang masih melekat di pikirannya karena terlalu banyak versi berbeda dari legenda ini. Ya, harta karun yang benar-benar tertinggi. Dia menjawab, tetapi itu juga tergantung pada apa yang ada dalam pikiran Anda. Jika Anda berpikir tentang senjata, maka ya, senjata itu memang ada. Kalau begitu, bagaimana cara kita mendapatkan senjata itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana jika dibandingkan dengan Trisula Iblis Laut? Li Qiye tertawa dan berkata, apakah kamu tahu asal mula muasal trident? Atau kekuatan sebenarnya? Dia menjawab, itu adalah artefak dewa tertinggi dari Iblis Laut. Mereka yang diterima oleh trident bisa menjadi dewa laut. Kekuatannya tidak terbatas dan tak terpecahkan di berbagai alam dan bahkan lebih hebat dari harta karun sejati Kaisar Abadi. Setan laut mirip dengan pohon trin. Eksistensi terkuat mereka bukanlah Kaisar Abadi, mereka yang setara dengan ayah pohon disebut Dewa Laut. Namun, keberadaan yang tak tertandingi harus diakui oleh trident. Setelah persyaratan memenuhi ini, mereka akan menjadi Dewa Laut yang mampu menggunakan artefak tersebut. Secara historis, para iblis laut tertinggi yang memegang trident ini bisa bertarung dengan baik melawan Kaisar Abadi dengan harta karun sejati. Yang diketahui hanya sekilas saja, namun tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Bahkan jika ada senjata suci yang sebanding dengan trident di sana, siapa di antara rasmu yang dapat menggunakan artefak seperti itu? Dengan itu, dia menyelesaikan, roh menawan harus terus mendaki jalan menuju Kaisar Abadi. Ini adalah cara yang benar. Yang lain hanyalah metode alternatif ketika tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu, dia menutup matanya lagi dan dengan lembut menunjuk lengan bajunya, oke, sekarang jangan ganggu aku lagi. Zhuo Jianxi menghela nafas dan berdiri lalu membungkuk, pintu kami akan selalu terbuka untuk Anda. Kunjungi kami kapan saja. Li Qiye sepertinya tertidur saat ini, mustahil untuk mengetahui apakah dia benar-benar mendengarnya atau tidak. Dia berhenti mengganggunya dan dengan lembut mengusir ombak sebelum menghilang sepenuhnya. Dia tidak tersinggung dengan pertemuan ini dan malah merasa kecewa. Perjalanan ini pada dasarnya tidak ada artinya, pada akhirnya, dia mengerti bahwa sekolahnya sama sekali tidak menarik minatnya. Li Qiye masih terbaring diam di laut dan hanyut mengikuti arus. Proses ini berlanjut untuk beberapa waktu. Akhirnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan mengebor ke laut. Sesaat kemudian, sebuah parit besar muncul di hadapannya. Ini adalah bagian kecil dari palung tanpa dasar yang jauh dari wilayah laut sebelumnya. Li Qiye memasuki parit itu sekaligus. Dalam sepersekian detik ini, dia melepaskan niat sucinya untuk menyapu area ini, tidak ada yang bisa lepas dari akal sehatnya. Akhirnya, dia berdiri di depan tebing tertentu di dalam parit. Ada cekungan dengan kerang seukuran baskom yang sesekali mengeluarkan gelembung. Kelihatannya biasa saja. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah mutiara di dalamnya, memancarkan cahaya redup. Li Qiye tersenyum saat melihat kerang dan mutiaranya, tidak mudah untuk menemukan kerang pencari jalan ini. Hanya dengan mengikuti arus laut barulah seseorang dapat menemukan kerang ini dan jalan yang benar. Li Qiye hanyut bersama laut untuk menangkap kerang jenis ini. Tentu saja, ada banyak sekali kerang di Laut Giok dan parit tanpa dasar. Seseorang dapat menemukan sebanyak yang mereka inginkan. Namun, sangat sedikit kerang yang mampu merintis jalan. Di masa lalu, dia telah mencari dan menangkap banyak kerang sebelum akhirnya mempelajari misteri di dalamnya dan memahami kegunaannya. Dengan keberhasilan penangkapan, dia mengidentifikasi arah yang benar dan kembali ke pantai dangkal. Perjalanannya ke sini adalah untuk menemukan dua hal guna memulihkan kehidupan pohon merak. Salah satunya adalah mata air ketidaksempurnaan kekosongan di dalam paus leluhur sementara yang lainnya disembunyikan di lokasi rahasia lainnya. Inilah tepatnya mengapa dia membutuhkan kerang pencari jalan ini, dia memerlukannya untuk menemukan item kedua yang tersembunyi karena pencarian tanpa berpikir panjang tidak akan membuahkan hasil. Belakangan ini, pantai dangkal menjadi cukup ramai. Banyak keturunan dan pembudidaya dari Laut Giok datang ke sini. Bahkan mereka yang berasal dari lautan mendalam dan naga iblis juga datang. Mereka datang untuk mencari ikan jarum yang berharga. Di dunia roh surga, ikan ini digunakan sebagai makanan dan obat-obatan karena kandungan nutrisinya. Mereka tinggal di palung tanpa dasar, jadi sulit untuk menginstalnya secara normal. Bahkan mereka yang memasuki parit mungkin tidak dapat melihatnya. Hanya pada musim mekarnya karang,
ikan-ikan ini keluar dari parit untuk memakan serbuk sari. Waktu terbaik untuk menangkap mereka adalah ketika kawanan ternak datang. Oleh karena itu, banyak orang yang lari ke pantai dangkal dan menunggu datangnya musim ini. Meskipun jumlah orangnya banyak, tidak ada kekhawatiran yang kuat di sini. Mayoritas dari mereka hanyalah murid generasi ketiga. Ikan tidak berharga sampai membuat orang menjadi gila, jadi ahli tidak akan datang sendiri. Oleh karena itu, tidak ada orang yang sangat terkenal yang dapat ditemukan di sini, hanya beberapa orang dengan pengaruh tertentu yang dapat menarik perhatian. Misalnya Gongsun Qianer. Selama dia tinggal di pantai dangkal, banyak murid muda datang untuk menyambut dan berteman dengannya seperti lebah kecil yang mengerumuni bunga. Qianer adalah pelayan favorit Gongsun Meiyu sementara Meiyu adalah selir Raja Dewa yang mendalam. Dia menyukainya sampai rumor menyebar tentang bagaimana dia bisa menjadi istri pertama. Oleh karena itu, para pelayannya juga menangkap momentumnya, sehingga menjadikan Gongsun Qianer sebagai karakter yang mampu memanggil angin dan awan di dinasti laut yang mendalam. Tentu saja, murid biasa ingin mengenal orang seperti itu. Selain dia, ada beberapa orang lainnya seperti Dao Atendan Lin dan Yan Yanglong. Dao Atendan Lin datang sendiri. Dia turun dari langit langsung ke laut di mana airnya terbelah untuk memberi jalan padanya. Petugas Dao ini berusia sekitar 16 atau 17 tahun dengan aura yang sedikit abadi dan halus. Wajahnya seperti batu giok. Jika bukan karena jubah Taoismenya, orang lain akan berpikir bahwa dia bukan bagian dari dunia biasa. Banyak pertarungan muda datang menyambutnya saat dia tiba. Sambutan yang hangat. Bahkan para pemuda dengan status tertentu datang untuk menyambutnya juga, tolong sampaikan salam saya kepada Sang Daois. Banyak orang yang merasa iri karena dia mampu mengkultivasi hukum fisik ketidaksempurnaan kekosongan tahan karat, sehingga mereka terus-menerus memujinya. Salah satu pemuda berbicara, Daorin, fisik abadimu keluar dari dunia ini, tidak akan lama sampai Anda menemukan kesuksesan, seperti setengah selesai pada usia 30. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dao Atendan Lin tersenyum dengan rendah hati sebagai tanggapan, saya hanya kunang-kunang dibandingkan dengan tuan saya tidak dapat mencapai puncak. Meski mendapat tanggapan rendah hati, dia tampak cukup puas dengan dirinya sendiri. Master, yang dia maksud adalah Daois Lin dari Immaculate Expanse, seorang talenta kontemporer yang terkenal. Hamparan tak bernoda adalah silsilah yang diciptakan oleh pengguna immortal fisik yang telah selesai. Ia memiliki hukum fisik tahan karat yang dapat dibor menjadi fisik ketidaksempurnaan kekosongan. Daois Lin adalah penguasa hamparan tak bernoda saat ini. Dikabarkan bahwa Void Imperfection fisiknya sudah setengah selesai dan sedang menuju penyelesaian akhir. Sementara itu, Dao Atendan Lin hanyalah pelayan dari Daois Lin. Namun demikian, ia mulai mengikuti Daois di usia muda dan dijunjung tinggi, sehingga ia menjadi sosok yang berpengaruh juga. Tokoh besar lainnya yang hadir adalah Yan Yanglong, seorang murid raja yang ekstri. Sebuah pesawat ulang-alik berwarna merah berlabuh di pantai dangkal. Itu cukup besar dan menimbulkan bayangan di bawah. Banyak yang bergidik kagum setelah melihat lambang merah di pesawat ulang-alik karena kelapangan raja yang ekstrim. Itu tidak berhenti di situ. Setelah mengecewakan seorang pemuda, ia dengan cepat menghilang. Pemuda yang turun dari pesawat ulang-alik ini sangat tampan dan mempesona. Sepertinya dia akan tiba kemanapun dia pergi. Ini adalah Yan Yanglong, murid cemerlang dari raja yang ekstrim. Mereka yang akrab dengan sekolah ekstrim yang datang menyambutnya. Baik aliran yang ekstrim maupun hamparan tak bernoda merupakan silsilah yang terkenal di Laut Giok. Sekolah yang ekstrim juga diciptakan oleh pengguna fisik abadi yang telah selesai dan memiliki hukum fisik abadi yang ilahi. Tanpa batas. Tentu saja, kedua sekte ini memiliki pandangan yang cukup besar dibandingkan dengan tiga sekolah Void Imperfection. Meskipun demikian, sebagai keturunan ras roh tampan, mereka masih memiliki pengaruh yang sangat kuat di wilayah laut ini. Li Qiye kembali ke pantai dangkal yang meriah dengan orang-orang datang dan pergi dari menit ke menit. Tempat yang awalnya sepi ini kini menjadi sangat gaduh. Dia membeli beberapa bahan yang diperlukan untuk perbaikan lalu kembali ke penginapannya untuk memprosesnya. Minggir, minggir. Saat ini, terdengar di jalanan sehingga menimbulkan kekacauan. Ada banyak petani yang berjalan melalui jalan ini, tapi sekarang, mereka harus memberi jalan.
Sekelompok besar ikan yang berjumlah setidaknya 1.000 orang berenang secara agresif melalui gang-gang ini. Masing-masing memiliki panjang sekitar 3 kaki dan tampak sangat mirip dengan tubuh perak dan sirip merah. Taji tajam menonjol keluar dari dahi mereka, menghasilkan penampilan garang yang semakin ganas saat mereka menampilkan gigi setajam silet yang berkilau. Kelompok ikan ini dapat berbicara. Beberapa siripnya telah berubah menjadi tangan, namun masih belum bisa berevolusi dari bentuk aslinya. Suku laut penuh. Ekspresi berubah seiring kemunculan ikan ganas tersebut, tidak ada yang ingin memusuhi mereka. Meletus. Salah satu pembudidaya lambat dan tidak bisa menghindar tepat waktu, sehingga ikan terbesar di depan tanpa ampun melepaskan cambuknya. Kultivator segera menghindarinya dan terkejut. Dipermalukan di depan umum seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat ia tanggung. Kemarahan ini terpancar dari matanya saat dia menyatakan, "Kamu pikir kamu seperti itu hanya karena kamu adalah bagian dari suku Teming. Kamu pikir kamu bisa melakukan sesukamu." Hehehe, ikan besar itu mencibir dan dengan angkuh menjawab, "Benar, suku Teming kita memang luar biasa. Anak-anakku, pergilah, tunjukkan padanya dominasi suku kita yang sombong." Meretih, taji di kepala mereka tiba-tiba bersinar seperti kilat. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, penggarap itu terkena dampaknya dan langsung jatuh ke tanah sebelum dia bisa bereaksi. Peristiwa yang lebih mengerikan terjadi setelahnya. Lebih dari 1.000 ikan ganas tiba-tiba berlari ke depan dan mencabik-cabiknya. Mereka memakannya sepenuhnya tanpa meninggalkan bekas darah. Bahkan tulangnya telah dikunyah seluruhnya. Kerumunan semakin ketakutan. Dalam sekejap, semua orang dengan cepat mundur dan tidak ada lagi yang berani menghalangi ikan ini. Hehehe, ini adalah dominasi suku Teming kita, mengerti? Ikan terdepan melihat sekeliling dengan momentum yang mengesankan. Penonton tergerak oleh tingkah bullish suku ini, namun mereka tidak berani berkata apa-apa, tidak ada seorang pun yang benar-benar ingin memprovokasi suku laut yang penuh. Ini adalah suku besar di antara iblis laut, terutama di Laut Giok. Bahkan ada yang mengatakan bahwa suku laut yang penuh adalah ras iblis yang paling banyak penduduknya di dunia roh surga. Meskipun mereka adalah iblis laut, mereka tidak diterima oleh iblis laut lainnya. Sebaliknya, mereka dianggap sebagai ras tingkat rendah atau bahkan ras yang celaka. Kenyataannya tidak jauh dari ini. Meskipun populasinya sangat besar, suku Laut Teming terdiri dari iblis tingkat rendah yang tidak bisa menghilangkan wujud aslinya. Mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkembang menjadi manusia. Anggota humanoid mereka semuanya adalah makhluk kuat dan bagian dari klan kerajaan. Mereka mungkin lebih lemah dari iblis laut lainnya, tapi dengan cara mereka sendiri, mereka juga yang paling menakutkan karena jumlah mereka yang tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa jumlah mereka menyaingi ikan-ikan lainnya di dunia roh surga. Ada ungkapan di dunia ini, tempat manapun yang memiliki air pasti memiliki suku laut yang penuh. Keyakinan ini saja sudah menunjukkan gerombolan besar mereka. Kemampuan reproduksi mereka hanya bisa digambarkan dengan kata kegilaan, tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Selama bertahun-tahun, sarang mereka telah diserang beberapa kali. Namun, mereka bangkit dari waktu ke waktu dengan produksi. Pada akhirnya, sekte dan suku yang telah menghancurkan suku Laut Teming dihancurkan oleh mereka. Ini adalah aspek paling menakutkan dari suku lemah ini, tidak mungkin membunuh mereka semua. Setelah melihat makanan cepat saji yang mereka buat dari atas, banyak orang yang membeku dan tidak berani menghalangi jalan mereka. 1.000 ikan menjadi semakin berani karena ketebalannya yang diam. Mereka dengan angkuh melangkah maju tanpa ragu-ragu. Namun, mereka tidak sampai jauh sebelum harus berhenti karena ada yang sedang berjalan di jalan. Pejalan kaki lainnya sudah lama melarikan diri, jadi cukup kosong. Tapi sekarang, seorang pemuda berdiri di sana, jadi dia tampak sangat mencolok tanpa niat untuk mundur. Terlebih lagi, orang ini adalah manusia, jadi terlihat lebih tidak pada tempatnya. Ikan terbesar membentak, "Nak, apakah kamu buta? Kamu berani menghalangi jalan kami?" Penonton di kedua sisi jalan berkeringat untuk pemuda manusia. Bocah ini pasti tidak tahu betapa mengerikannya suku Laut Teming. Tentu saja, itu adalah Li Qiye yang sedang berjalan di jalan. Dia tidak menambahkan mata karena dia sama sekali tidak peduli dengan ikan ini. Pemimpin ikan itu sangat marah setelah dihina oleh seorang anak manusia. Ia berteriak, "Nak,
kamu mengabaikan surga yang menerima dan menerobos masuk ke neraka yang tidak ramah. Anak-anakku, nikmatilah dia sampai tidak ada satu pun bubur yang tersisa. Ikan lain menambahkan dengan nada jahat, nak, kami paling suka makan daging manusia, montok dan segar. Meretih, taji di kepala 1000 ikan itu mulai memancarkan petir yang kemudian ditembakkan tepat ke arah Li Qiye. Penonton di peternakan tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Mereka sudah bisa melihat Li Qiye hancur berkeping-keping dalam sekejap. Meletus. Sambaran petir yang kuat menyambar tubuhnya, tapi tidak ada percikan kecil pun. Tampaknya itu sepenuhnya terserap olehnya. Ingatlah bahwa bahkan kolam petir dari kematian tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Rune hampa kuno miliknya dapat menyerap semua penyimpanan di dunia ini, jadi sambaran petir kecil ini tidak berarti apa-apa yang dimilikinya. Ikan-ikan ganas itu terkejut melihat serangan itu tidak berpengaruh. Saat mereka kebingungan, Li Qiye menunjuk ke depan. Selanjutnya terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Petir yang sangat kuat meledak dari ujung jarinya seperti matahari yang cemerlang. Gugusan petir tiba-tiba melonjak dengan liar dan tak terhentikan. Percikan api bermunculan saat gugusan petir menyapu dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Waktu seolah berhenti sejenak. Selanjutnya, suara tubuh jatuhan bergema saat lebih dari 1000 ikan jatuhan ke jalan. Satu-satunya ikan yang berdiri adalah yang terbesar. Setelah melihat anak-anaknya terjatuh, dia tahu dia telah menabrak tembok baja dan tidak berani berpikir terlalu banyak sebelum mundur untuk melarikan diri. Namun, dia tidak bisa mengambil 2 langkah sebelum Li Qiye mencengkeram rahangnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Meski terkekang, ikan itu tetap sombong seperti sebelumnya dan berteriak, "Nak, lepaskan aku sekarang juga. Saya adalah garda depan dari Teming Markis. Jika kamu sampai menyentuh skala milikku, jutaan pasukan di bawahnya akan mencabik-cabikmu. Mereka bahkan akan mencabut kalian manusia dari dunia roh surga." Menakjubkan Markis, Li Qiye tersenyum dan berkata, "Saya belum pernah mendengar tentang dia. Belum lagi ikan Markis yang tidak penting ini, bahkan seluruh rasmu tidak lebih dari seekor semut di mataku." Setelah mendengar kata-kata yang menghina tersebut, ikan itu langsung berteriak, "Binatang kecil, kamu berani mempermalukan ras kami. Tidak akan ada kedamaian bagi kalian manusia di dunia roh surga." Li Qiye hanya tersenyum dan mengacungkan jempolnya lagi. Dengan berdengung, seluruh tubuh ikan terbelah menjadi filet tipis dan rapi. Saat ini, pemandangan yang sangat ajaib terjadi. Setiap jengkal daging ikannya dipisahkan. Usus dan organ dalamnya juga dikeluarkan bersama dengan semua dagingnya. Akhirnya yang tersisa hanyalah tulang ikannya saja. Di tulang punggung kerangka ini terdapat tendon seperti batu giok yang berkilauan seperti tendon naga. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bagaimana potongan-potongan ikan itu melompat-lompat seolah-olah masih hidup. Setelah Li Qiye merobek tendonnya, semua bagian akhirnya menjerit dan berhenti melompat, menjadi tidak ada kehidupan. Tendon ikan tembus pandang di tangan Li Qiye ini memancarkan cahaya yang indah, seolah-olah itu penuh dengan kekuatan hidup. Li Qiye melemparkannya ke dalam mulut dan dengan hati-hati memakannya sedikit sebelum menelannya. Lalu dia dengan datar berkata, "Meskipun ini bukan urat naga asli, tetap saja rasanya cukup enak. Sekarang aku hanya kekurangan saus." Penonton tercengang setelah melihat ini. Li Qiye berani mengatakan hal seperti itu setelah memakan urat ikannya. Li Qiye menatap ke arah 1000 ikan di tanah dan berkata, "Yah, itu hidangan lain untuk hari ini. Sudah lama sejak aku memakan urat naga dari suku Lao Teming." Dia menyapu lengan bajunya ke depan dan menyimpan semuanya ke dalam kantong spasialnya sebelum masuk ke depannya. Kerumunan masih memperhatikan saat dia menghilang ke dalam penginapan. Setelah beberapa saat, seseorang menjadi tenang dan menelan ludahnya sebelum berbisik, saya mendengar urat naga dari suku Teming sangat enak, tapi saya belum pernah melewati sebelumnya." Temannya di sebelahnya langsung memperingatkannya, "Apakah kamu gila? Jika suku Teming mendengar kata-kata itu, mereka akan memperpanjang keluargamu." Suku Lao Teming memiliki tulang belakang yang lurus dengan otot yang mengelilinginya. Mereka menyebut bagian ini urat naga dan ini adalah bagian tubuh terpenting mereka. Tanpa urat naga, mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Namun, tendon ini dikabarkan memiliki kelezatan istimewa, salah satu hidangan terlezat di laut. Sayangnya,
Orang-orang biasa tidak akan berani memakan urat naga ini karena begitu suku Teming mengetahuinya, hal itu akan menimbulkan balas dendam mereka yang tanpa ampun dan penuh amarah. Bahkan bisa mengakibatkan kehancuran total ras mereka. Hanya ahli level atas seperti God Kings yang tak terkalahkan, Kaisar Abadi, Ayah Pohon, dan Dewa Laut yang berani memakan urat naga secara terbuka. Tentu saja, suku Teming tidak akan berani melakukan apapun terhadap para ahli tingkat atas ini dan harus berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di dunia roh surga, beberapa orang mengatakan bahwa para dewa laut dan pohon ayah telah memakan urat daging naga sebelumnya, tidak ada yang tahu apakah ini benar atau tidak. Li Qiye melangkah ke penginapan dengan pusaran air lagi. Itu dibuka oleh paman senior Yetu. Bos di sini menyambutnya dengan antusias karena perintah sekolah. Di wilayah mereka, mereka harus melakukan yang terbaik untuk memperlakukan Li Qiye dengan baik. Bos, beri aku akar kunyit yang enak dan pasta kacang yang difermentasi. Li Qiye duduk dan membungkus lengan bajunya. Semua ikan ganas itu jatuh ke tanah. Bos dan pelanggan tercengang melihat tumpukan ikan seperti gunung di depan mereka. Ikan penuh. Ekspresi bos seiring berubahnya. Perubahan banyak tamu. Meski begitu, sang bos tidak melakukan apapun dan segera membawakan kunyit dan saus tua untuk Li Qiye. Meski tersambar petir, ikan-ikan tersebut tidak mati. Mereka hanya lemas di tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah menyiapkan kunyit dan pasta, Li Qiye dengan santai mengambil salah satu ikannya. Dengan pisau perak di tangan kirinya, dia memotong punggung ikan untuk menampilkan urat naganya. Dengan sepasang sumpit di tangan yang lain, dia dengan cepat menarik keluar tendonnya. Ah! Ikan itu menjerit dan mati seketika setelah uratnya diambil. Li Qiye mencelupkan tendonnya ke dalam saus dan memakannya dengan hati-hati sambil menganggukkan kepalanya tanda setuju. Inilah rasanya, salah satu makanan laut yang lezat di Heaven Spiritual. Setelah selesai, dia mengambil ikan lagi. Tangannya sehalus air mengalir saat langsung mengeluarkan urat naganya dan mencelupkannya ke dalam saus sebelum dimasukkan ke dalam mulut. Segalanya tampak begitu terkoordinasi dan sempurna. Dia menikmati ini seperti seorang kaisar menikmati makanannya. Para tamu ternganga melihat pemandangan ini. Ini terlalu mendominasi. Berani memakan urat naga di depan umum ini hanya memicu seluruh suku laut Teming, jutaan ikan Teming di dunia roh surga. Saat ini, hanya ahli tingkat atas yang berani memakan tendon ini di tempat terbuka. Tentu saja, beberapa ahli yang lebih lemah tidak mau menangkap dan menyebarkannya juga, tetapi mereka tidak berani melakukannya di depan umum. Namun, anak manusia ini tidak mempedulikan semua ini. Ini adalah tampilan pesta yang paling sombong dan arogan. Ah! Jeritan lain terdengar saat Li Qiye kembali prosedur lezatnya. Seorang petugas Dao berdiri dan memperingatkannya, "Rekan Daois, tindakanmu terlalu brutal. Terlalu berlebihan memakan urat naga sebelum semua orang menyukai ini." Petugas Dao ini terletak di sudut dekat jendela. Ada beberapa penggarap lain yang duduk bersamanya yang tampak seperti sedang menatap bulan. Ketika petugas Dao memanggil Li Qiye, para kelalaian ini juga memandangnya dengan tidak bersahabat. Para tamu di penginapan menahan nafas setelah melihat ini. Beberapa bahkan mundur lebih jauh agar tidak terlibat dalam kekacauan ini. Banyak tamu yang mengenali petugas ini. Itu adalah Dao Attendan Lin, pelayan Daois Lin dari Immaculate Expanse. Belum lagi dukungan kuat dari petugas ini, pemuda di depan ini pastinya juga bukan orang baik karena dia berani memakan urat naga di depan umum. Paling tidak, dia pasti sangat galak. Terlebih lagi, ini melibatkan suku laut yang penuh, dan tak seorang pun yang memiliki rasa ingin mempertahankan diri ingin bermimpi dengan mereka. Li Qiye mengunyah urat naga lainnya lalu meneguknya sebelum perlahan berbalik ke arah petugas, hamparan tak bernoda, "Kan? Nenek moyangmu juga memakan urat naga." Dia menelan jutaan tendon dalam satu tegukan, itu bukan masalah besar. Dao Attendan Lin ingin menanyai Li Qiye karena Immaculate Expanse mempunyai persahabatan dengan suku Laut Teming. Bagaimanapun, suku ini berjumlah miliaran, jadi masuk akal jika suku ini memiliki hubungan dengan sekte di dunia ini. Namun, dia tidak mengharapkan tanggapan seperti itu dari Li Qiye. Di dunia roh surga, sebagian besar ahli tingkat atas telah memakan urat naga sebelumnya. Bagaimanapun, itu adalah jenis makanan yang lezat. Meski dia tidak tahu apakah nenek moyangnya sudah berpikir atau belum, dia tidak berani menyangkal klaim tersebut.
Yah, dalam hal ini tidak sama. Dia berjuang untuk melontarkan jawaban. Li Qiye mengeluarkan tendon lainnya dan mengunyahnya dengan hati-hati sebelum dengan malas berkata, "Oh, tidak sama. Bagaimana tidak mirip? Katakan saja, apakah karena nenek moyangmu menggunakan api untuk memaafkannya? Maka saya akan sangat kecewa, seperti mengukus buah pir yang enak. Cara terbaik dan terlezat untuk menyantap urat naga adalah dengan kunyit dan bumbu tua." Petik 2. Saat itu ketika Kaisar Abadi Wugou masih muda, dia menggunakan bumbu jenis ini dan memakan puluhan juta urat naga. Ikan Teming sangat ketakutan sehingga mereka lari ke dasar laut dan tidak berani keluar untuk jangka waktu tertentu. Ini menjadi legenda yang terkenal. Seperti nenek moyang Immaculate Expanse Anda, siapa yang tahu apa yang dia lakukan saat itu? Li Qiye memakan satu tendon lagi saat ini. Dia nampaknya cukup senang dengan pesta ini. Bahkan banyak penonton yang diam-diam menelan ludahnya sendiri, namun tak berani ikut-ikutan. Makanan lezat ini bukanlah rahasia lagi di dunia roh surga. Semua orang tahu bahwa ikan Teming adalah yang paling ganas dan jumlahnya banyak. Namun, hanya sedikit orang yang berani mengatakan bahwa tendon mereka juga sangat lezat. Li Qiye benar-benar membuat banyak orang lapar, tapi tak seorang pun ingin menyulut kemarahan suku Teming. Kata-katanya juga membungkam Dao Atendan Lin dan juga mengejutkan bos penginapan. Dia tiba-tiba melibatkan sekolah ketidaksempurnaan Void. Bagaimanapun, ini bukan lagi generasi Kaisar Abadi Wugou, sekolahnya juga tidak ingin memprovokasi suku ikan ini meskipun mereka lebih kuat. Masalah sebenarnya adalah jumlahnya terlalu banyak. Kamu, Dao Atendan Lin tidak bisa membalas. Dia berjuang untuk mengatakan, kamu memakan urat naga di hadapan kami semua, ini adalah pertunjukan yang sangat kejam dan jahat. Suku Teming adalah bagian dari iblis laut, ras besar di dunia roh surga. Anda memakan waktu untuk menguasai yang masih hidup, jalan yang sangat kejam yang jauh dari Dao. Sangat kejam dan menyimpang dari Dao. Li Qiye tertawa menanggapinya, jika kamu mengatakan bahwa aku kejam, maka aku akan menerimanya. Namun, jika ini karena aku memakan urat naga, maka gigiku akan copot karena tertawa. Petik 2. Suku penuh. Mereka bukanlah sesuatu yang istimewa, hanya makhluk hidup yang tidak ada bedanya dengan binatang. Belum lagi saya manusia, bahkan setan laut di dunia ini tidak menganggap mereka sebagai penggarap. Dia dengan hati-hati mengunyah lebih banyak tendon sebelum melanjutkan dengan santai, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Di mata mereka, Anda tidak keberatan dengan makanan. Mereka telah memakan banyak waktu menyangkut dan manusia, jadi saya menganggap hari ini adalah bagian dari tatanan alam. Pada titik ini, dia dengan dingin menyorot anak laki-laki itu, saat kamu makan daging, apakah kamu menganggap dirimu kejam juga? Kamu, petugas itu memikirkannya sekali lagi. Karena hubungannya dengan Teming Prince, dia ingin berbicara mewakili Teming Tribe, tapi dia tidak menyangka akan membuat kehabisan kata-kata karena retorika cepat Li Qiye. Para tamu tidak berani secara terbuka memuji tanggapan Li Qiye meskipun mereka sepakat dalam pikiran mereka. Suku Teming yang kejam bukanlah hal baru. Musuh-musuh mereka pada akhirnya akan dimakan hingga tidak ada yang tersisa. Sekte budidaya yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan dan banyak sekali manusia yang telah dimangsa. Sayangnya, para penggarap dan keturunan yang marah merasa khawatir terhadap mereka dan tidak berani angkat bicara. Li Qiye, hari ini, mengatakan banyak hal yang disukai banyak orang, sehingga mereka menyemangati dia dalam pikiran mereka. Li Qiye berhenti memperhatikan Dao Atendan Lin dan merasa bosan setelah makan beberapa saat. Dia segera membakar semua ikannya dan berdiri untuk pergi. Petugas Dao bersinar sambil memperhatikan kekecewaannya. Pemuda itu tidak menyangka akan dipermalukan seperti ini. Dia kesulitan menelan amarah ini. Majikannya adalah Daois Lin, pemimpin hamparan tak bernoda. Sebagai orang yang percaya diri, dia dihormati dimanapun dia pergi sambil menikmati sorotan. Namun hari ini, manusia junior ini sama sekali tidak menunjukkan mukanya di depan orang banyak. Dia sama sekali tidak akan melepaskan keluhannya. Setelah menyelesaikan barang-barang yang diperlukan, dia meninggalkan pantai dangkal dan menuju hutan karang. Banyak petani sudah ada di sini, menunggu. Mereka datang dari seluruh penjuru lautan untuk mencari ikan jarum. Beberapa orang mengendarai kapal besar di lautan sementara yang lain mengendalikan angkutan cepat.
Ada juga yang menunggangi penyu atau paus raksasa. Itu adalah pemandangan yang penuh warna dan beragam. Orang-orang ini menempati beberapa tempat di hutan karang, seperti perbukitan. Banyak yang mulai memasang perangkap di sekitar pohon karang hanya untuk menunggu ikan jarum. Untungnya, hutannya luas, jadi saat ini tidak ada tempat perebutan. Li Qiye menemukan Ye Tu dan Teng Jiwen. Mereka berdua telah menangkap banyak serangga untuk Li Qiye dan telah menumbuknya menjadi debu sesuai dengan instruksinya. Dia menemukan tempat terbuka dan dengan santai mengambil putaran untuk memilih tempat sebelum diperintahkan kedua anak laki-laki itu, taburkan debu ini ke hutan, lakukan ke seluruh pepohonan dan tanah. Keduanya segera mengikuti perintahnya. Sementara itu, Li Qiye meletakkan material halusnya ke tanah. Dia ingin menyempurnakan sesuatu yang lain di sini. Itu adalah benda yang menyerupai kail ikan dengan tali yang sangat panjang. Tali yang terlalu panjang ini justru menutupi kail ikan seluruhnya. Ketika Li Qiye sudah siap dan keduanya telah menyemprotkan bubuk serangga kemana-mana, Ye Tu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bangsawan muda, apa yang ingin kamu lakukan?" Yang ditanggapi oleh Li Qiye sambil dengan tenang duduk di posisi tertinggi di lokasi ini, "Memancing." Dia bertanya, "Memancing, membuang ikan jarum." Namun, dia langsung merasa ini tidak benar. Li Qiye mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan ikan jarum itu. Dia mengubah pertanyaannya, apakah ada yang lain selain ikan jarum? Dia adalah pengawas pantai dangkal dan sangat akrab dengan kawasan ini. Di luar terumbu karang yang sedang mekar dan memunculkan ikan jarum yang berharga, makhluk laut lainnya di sini tidak layak untuk diperebutkan. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, "Ya, memang ada hiu setan, tapi kamu belum pernah melihatnya." "Hai setan." Ye Tu dengan hati-hati menginstalnya, tapi dia belum pernah mendengar ikan seperti itu di lingkungan ini. Teng Jiwen sedikit lebih berpengetahuan dibandingkan Ye Tu. Dia mengingat sebuah legenda setelah mendengar Li Qiye dan berbicara dengan terkejut, "Hiu lapis baja iblis agung." "Memang benar, itu saja." Li Qiye berkata, "Saya ingin menangkapnya, jika tidak, saya tidak akan melakukan persiapan sejauh ini." "Hai lapis baja iblis agung." Ye Tu bertanya pada Teng Jiwen, "Ikan apa itu?" Teng Jiwen menenangkan, "Saya tidak jelas secara spesifik. Saya hanya mendengar bahwa itu adalah makhluk yang sangat ganas. Ini juga cukup kuat." Legenda menyatakan bahwa ia muncul di parit tanpa dasar, tetapi belum ada yang melihatnya sebelumnya. Dengan itu, dia sedikit menjadi khawatir dan bertanya, "Orang bilang itu sangat kuat, bisakah kita mengatasinya?" "Bukan kita." Li Qiye menggelengkan kepalanya, "Hanya aku. Berdirilah di samping dan perhatikan untuk menghindari kecelakaan, atau saya tidak akan bisa menjelaskannya kepada sekte Anda." Baik Ye Tu maupun Teng Jiwen tidak menentang atau mendukung keputusannya. Li Qiye melihat sekeliling sebentar untuk memastikan semuanya sudah siap sebelum berkata pada keduanya, "Oke, kalian berdua harus berganti pakaian juga. Ubah dan sembunyikan identitas Anda, terserah Anda." "Mengubah?" Teng Jiwen terkejut. Bagaimanapun juga, dia adalah keturunan dari Heaven Fin Citadel. Perilakunya terbuka dan terus terang, tidak perlu bersembunyi atau melakukan apapun secara rahasia. Li Qiye tersenyum dan berkata, "Akan ada kemunduran ketika keuntungan diperebutkan. Konflik tidak dapat dihindari, jadi ketika salah satu dari kalian berasal dari sekolah ketidaksempurnaan Void dan yang lainnya dari benteng Heaven Fin, itu akan memiliki pengaruh negatif jika kalian berdua mengikutiku berkeliling untuk membunuh." Ye Tu dengan cepat berkata, "Bangsawan muda, yakinlah, kepala sekolah menyuruhku untuk membimbingmu dan menjadi tuan rumah yang baik. Jika terjadi sesuatu di wilayah kami akan melakukan manuver di ketiga sekolah tersebut." Ini bukanlah pernyataan yang berlebihan atau ceroboh. Hanya ada sedikit hal yang tidak dapat diselesaikan oleh sekolah ketiga karena kekuatan mereka. Teng Jiwen juga mendukungnya, "Ye Tu benar, musuhmu adalah musuh benteng kami. Kami akan selalu melangkah bersamamu." Nenek moyang Buna Matahari telah mengingatnya sebelumnya. Masalah kecil seperti ini tidak menjadi masalah bagi benteng mereka, jadi tentu saja mereka ingin mengambil risiko demi Li Qiye. "Kalian berdua salah." Li Qiye tersenyum dan tersenyum, "Bukan itu maksudku, tidak ingin menimbulkan masalah bagi kalian berdua hanyalah sebagian kecil kenyamanan. Sebenarnya aku tidak ingin kamu menghalangi jalanku." "Menghalangi jalanmu?" Keduanya sedikit bingung setelah mendengar ini.
Li Qiye menjelaskan, dengan kalian berdua dan sekte kalian, siapa yang berani datang dan memprovokasi saya? Bagaimana saya bisa menemukan alasan untuk membunuh? Kata-kata seperti itu mengejutkan keduanya, seolah-olah pria itu terlalu bersemangat dalam usahanya menjadi pembunuh massal. Tidak perlu terlalu memikirkan banyak hal. Li Qiye terkekeh, saya menyukai masalah, terutama mereka yang datang mengejar saya. Semakin banyak semakin baik sehingga saya dapat menerima baptisan darah. Inilah satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup dan membuat darahku mendidih. Dengan itu, beberapa hiburan muncul di matanya. Dia bisa membayangkan hari ini sudah berlalu. Keduanya saling melirik. Entah kenapa, senyuman Li Qiye membuat mereka takut, itu seperti seekor binatang yang menunjukkan senyuman ramah kepada seekor kelinci kecil. Siapapun pasti takut setelah melihat senyuman ini. Hal ini berdampak lebih besar pada Teng Jiwen. Dia ingat ketika Li Qiye tidak mempedulikan apapun saat berada di benteng Heavenfin. Dia meremehkan leluhur dan mengabaikan segalanya. Membayangkan kemungkinan meninggalnya di benteng saja sudah membuatnya bergidik. Dia bisa mencium bau busuk sekarang. Ada pemandangan samar kematian dengan segunung daging dan sungai darah. Keduanya dengan cepat menyembunyikan identitas asli mereka dan berubah menjadi pelayan biasa sebelum berdiri di samping Li Qiye. Li Qiye duduk dalam pose meditasi di dalam hutan karang dan perlahan menutup matanya seolah sedang berhibernasi. Dia bukan satu-satunya yang menempati area di hutan karang ini. Banyak orang menempati lokasi mereka sendiri dan menggambar lingkaran di sekitar zona pilihan mereka untuk menenangkan orang lain. Dalam beberapa hari saja, hutan karang yang luas menjadi cukup ramai. Yang datang terlambat tidak sampai pada tempatnya, sehingga konflik pun tak terselesaikan. Dalam situasi tertutup ini, mereka yang berasal dari sekte kuat atau secara pribadi kuat memiliki keuntungan besar, tidak ada yang berani bersaing dengan mereka untuk mendapatkan bukit. Bahkan jika mereka datang terlambat, mereka dapat dengan mudah merebut wilayah orang lain. Dengan demikian, tempat itu menjadi ramai dalam waktu singkat. Segala jenis pembudidaya dari semua ras muncul di hutan untuk menunggu bunga mekar. Pertempuran dan kegelapan adalah kejadian biasa. Sehari-hari, banyak petani yang belum melihat mekarnya bunga karang sebelum mereka terjatuh dalam perjuangan tersebut. Yan Yanglong juga datang selama masa tunggu ini. Dia datang sendiri, tempat yang dia rendam diterangi oleh sinar matahari. Setelah berjalan mengitari hutan karang, ia memilih sebuah bukit di dekat parit tanpa dasar. Masalahnya, beberapa petani lain sudah mengklaimnya. Dia berdiri di atas mereka sambil menyapu mereka dengan matanya dan mengatakan kepada para penggarap ini, tempat ini adalah milikku. Akankah kamu pergi atas kemauanmu sendiri atau aku harus menggunakan kekerasan? Orang-orang yang menduduki tanah ini tidak ingin melawan Yan Yanglong, jadi mereka mengemas barang-barang mereka dan menyerahkan bukit ini kepadanya. Tidak ada yang akan mengganggu mereka karena kebobolan dengan cara seperti ini. Yan Yanglong adalah murid raja yang ekstrim. Ini berarti dia memiliki kekuatan yang cukup untuk meremehkan mereka. Kultivator sekte kecil atau gelandangan bersedia menerima mengajar murid raja. Tidak lama setelah acara ini, Gongsun Qianer pun tiba. Rombongannya jauh lebih besar dari rombongan Yan Yanglong. Semua pengikutnya sangat kuat. Kelompok mereka, di bawah kepemimpinannya, cukup optimis, setiap orang harus memberi jalan bagi mereka. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang sikap agresifnya. Meskipun dia hanya seorang pembantu, mereka tidak meremehkan status dan kekuasaan. Gurunya adalah selir dari Dewa Raja yang mendalam. Ini adalah karakter muda yang dikenal oleh semua orang di dunia roh surga. Dia berasal dari 4 cabang Gucun dan telah menjadi Dewa Raja. Bisa dibilang dia tak terbagi di kalangan generasi muda. Dari segi status dan kekuasaan, Yan Yanglong belum tentu lebih tinggi dari Gongsun Qianer sama sekali. Dia menyukai teluk yang dekat dengan parit karena lokasinya yang sangat bagus. Itu telah berganti master beberapa kali, jadi bersinggungan dengan yang menempatinya saat ini tidak ramah sama sekali. Dia juga berasal dari sekte besar dan baru saja membunuh orang terakhir yang menempati lokasi ini. Dia melirik dan memberi tahu tentang ini, enyahlah, tempat ini milikku. Namun, dia tidak pergi. Dia berasal dari sekte besar yang juga cukup terkenal di Laut Giok. Jika dia enyahlah setelah dia mengalami kejadian, bagaimana mungkin wajahnya masih tersisa?
Dia menjawab dengan ekspresi dingin, kamu terlalu sombong, saya sudah menempati tempat ini. Dia menyatakan dengan nada mendominasi, kalau begitu, aku akan terkesan enyahlah. Dia memiliki status tinggi di dinasti Laut Mendalam, salah satu dari 4 cabang, jadi dia tidak peduli pada penerimaan muda dari generasi yang sama dengannya. Kultivator ini berdiri dan mencibir, baiklah, izinkan saya melihat teknik hebat dari dinasti Laut yang Mendalam, saya harap Anda setidaknya telah belajar sedikit darinya. Para pengikut di sebelahnya merengut dan ingin memberi pelajaran pada orang ini, namun dia menghentikan mereka dan menunjukkan senyuman dingin, kata-kata yang kurang terbuka, pantas untuk mati. Jepit rambut Phoenix di rambutnya terbang sebelum dia selesai berbicara. Warnanya ungu dan berubah menjadi sinar ungu yang bergerak dengan kecepatan yang tak terlihat. Itu akan menembus dahi orang sebelum mereka bisa bereaksi. Kultivator ini juga kuat dan memiliki kecepatan yang tinggi. Dengan ekspresi berubah, dia membentuk mudra untuk menghentikan jepit rambut. Brengsek, darah perlahan tumpah. Mata mengopernya terbuka lebar saat dia terjatuh, tidak ada gunanya meskipun dia lebih cepat, mudranya tidak bisa berhenti menjepit rambut ini. Tak hanya menembus mudranya, tapi juga menembus keningnya. Itu merupakan pukulan fatal. Dia mengingat jepit rambutnya dan dengan dingin berkata, hanya seekor semut. Jepit rambut ini adalah harta karun yang dianugerahkan oleh Dewa Laut yang Mendalam. Ia cukup kuat, sehingga kekhawatiran biasa tidak bisa menghentikan kekuatan yang mematikan. Penonton tercengang dengan hal ini dan tidak berani mengucapkan kata pun atau mendekat. Kembali ke pantai dangkal, dia ragu untuk membunuh orang karena itu berada di bawah mengutuk sekolah ketidaksempurnaan Void. Namun, di hutan karang ini, dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Banyak orang yang tidak mau mendekatinya agar tidak terbunuh. Bukit Likie terletak cukup jauh dari palung tanpa dasar. Sangat sedikit orang yang peduli dengan lokasinya, jadi ini adalah masa tinggal yang tenang baginya. Tentu saja, dia ke sini bukan untuk mencari ikan jarum, jadi dia tidak perlu memilih tempat yang terlalu dekat dengan parit tanpa dasar. Dia sedang duduk di sini dengan mata tertutup seolah sedang tidur. Tidak lama setelah Yan Yanglong dan Gongsun Qianer tiba, Dao Aten dan Lin juga datang. Dia juga mengambil putaran di hutan sebelum berhenti di Bukit Likie. Sedikit berani, di dunia yang dihuni oleh 3 ras besar, manusia sebenarnya berani menempati gunung sendirian. Dia berhenti dan dengan dingin menatap Likie. Kembali ke penginapan, dia telah dipermalukan sepenuhnya oleh Likie. Jika mereka tidak berada di pantai dangkal, dia pasti sudah memberi pelajaran pada orang bodoh itu. Likie menutup telinga terhadap petugas itu. Dia tetap berada di sana dalam pose meditasinya dan mengabaikan petugas itu. Tampilannya yang arogan seperti itu membuat petugas itu marah sekali lagi, ia menampilkan dan berkata, junior yang bodoh, dan juga sombong. Aku khawatir kamu akan mati tanpa penguburan tidak lama dari sekarang. Beberapa petani memperhatikan hal ini dari kedamaian. Manusia cukup langka di dunia roh surga, namun pemuda ini cukup sombong. Belum lama ini, dia menentang suku laut yang penuh dan sekarang, dia meremehkan Dao Aten dan Lin. Dari sini, dia langsung menyentuh 2 garis keturunan besar di Laut Giok. Apa latar belakang anak manusia ini? Likie akhirnya membuka matanya dan menampilkan senyuman, ayo jika kamu berani, pamanmu akan menghancurkanmu dengan 1 tangan. Jika kamu takut, pergilah dari sini, jangan ganggu kedamaianku. Ekspresi petugas itu dengan cepat berubah ketika kilatan melintas di pupil mata. Namun, dia menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Kerumunan menjadi semakin bingung tentang manusia junior yang mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Semua orang mengira petugas itu akan segera menyerang untuk membunuh Likie. Namun, petugas itu menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Dia tersenyum kejam dan mencibir, bocah bodoh, tidak sulit untuk mengambil nyawa anjingmu. Namun, Teming Markis menyatakan bahwa dia ingin mengambil nyawamu secara pribadi dan membiarkanmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tunggu saja, nanti kamu akan menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Mungkin kamu bahkan akan memintaku untuk mengakhiri hidupmu saat itu. Banyak orang menjadi takut setelah mendengar hal ini. Seseorang di dekatnya, Teming Markis, apakah tidak akan ada sehelai rumput pun yang tersisa? Teming Markis adalah anggota kerajaan dari suku Laut Teming dan salah satu jenderalnya yang galak.
Dia sebelumnya memimpin jutaan tentara untuk membasmi beberapa garis keturunan. Rumor mengatakan bahwa kemanapun pasukannya pergi, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Mereka tidak hanya memakan musuhnya tetapi juga semua tumbuh-tumbuhan. Apapun yang berhubungan dengan kehidupan akan dikunyah sepenuhnya. Belum lama ini, Li Qiye telah membunuh sekelompok taming fish. Ikan-ikan ini adalah prajurit Markis. Markis terkenal karena kebrutalannya di Laut Giok, jadi dia marah ketika seseorang memakan tentara dan urat naganya di depan umum. Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa dia akan membuat Li Qiye menderita. Li Qiye melihat sekilas petugas itu sebelum perlahan menutup matanya lagi. Petugas tidak masalah melanjutkan ini. Jika bukan karena pernyataan si Markis, dia pasti sudah mengambil kepala anak nakal ini. Dia muncul dan pergi, tidak lama kemudian, dia memilih sebuah bukit. Kultivator di sini melihat bahwa dia menginginkannya dan segera mengumpulkan barang-barangnya dan menyerahkan tanah tersebut. Kultivator cerdas ini membuat ekspresi petugas menjadi lebih baik. Pamornya masih ada, sangat sedikit orang di hutan yang berani mengancam otoritasnya. Makhluk laut tidak berani muncul. Entah itu kepiting atau ikan, semuanya bersembunyi karena mereka bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan dari sejumlah besar petani yang hadir. Saat hari mekarnya semakin dekat, para petani menjadi semakin tenang dalam mengantisipasi. Mereka akan mengambil tindakan saat ikan jarum keluar dan segera mundur setelah menangkap kelompok pertama. Akhirnya, bunga koral akan segera mekar. Seluruh hutan menjadi sunyi seperti ketenangan sebelum badai. Kuncup kecil akhirnya keluar dari bunga tersebut. Semuanya memiliki warna berbeda di bagian tengahnya sehingga menyerupai bintang. Banyak bunga indah bermekaran di seluruh hutan dengan tenang namun spektakuler. Melihat bunga-bunga ini mekar secara bersamaan sungguh mengejutkan dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam waktu singkat, tunas mirip bintang dengan warna berbeda membuat seluruh area ini tampak seperti galaksi yang megah, menarik hati para penontonnya. Semua orang menahan nafas karena tak ingin merusak indahnya ketenangan saat jutaan bunga karang bermekaran. Pada saat ini, banyak orang yang seolah-olah merasa mereka tenggelam dalam lautan bintang dan menyadari betapa luasnya dunia ini sebenarnya. Akhirnya semua simpul bunga akhirnya keluar. Serbuk sari mulai terlepas dari inti bunga dan terbawa arus. Tak lama kemudian, serbuk sari berwarna-warni ini mewarnai segala sesuatu dengan coraknya. Seluruh area itu indah dan spektakuler. Penonton menjadi semakin gelisah saat menatap parit tanpa dasar. Mereka semua menunggu ikan jarum muncul. Hanya Li Qiye yang tetap tenang di atas bukitnya tanpa repot-repot melihat ke arah parit. Menabrak. Akhirnya arus laut melonjak bergelombang. Air di hutan karang juga mulai bergerak dengan derasnya. Mereka melihat bayangan perak keluar dari parit. Saat bayangan ini muncul, jaring dipasang di langit di atas hutan karang. Jika diamati lebih dekat, bayangan ini adalah ikan yang berenang menuju bunga karang. Inilah arti di balik nama mereka. Masing-masing berukuran jarum sekecil mungkin dan matanya bahkan lebih kecil dari biji wijen. Kecepatannya cukup menakutkan, seperti meteor yang melintas. Oleh karena itu, ketika mereka menggali keluar, jaring tersebut langsung menutupi hutan. Seseorang berteriak setelah melihatnya, ikan jarum. Kerumunan lainnya bersiap-siap. Namun, seseorang berteriak sebelum ada yang mengambil tindakan. Seorang pembudidaya yang lemah ingin menangkap ikan ini, tetapi dia tidak dapat menghentikan makhluk cepat ini. Ketika sekelompok besar dari mereka mendekat, mereka menusuknya dan mengubahnya menjadi saringan dalam kegilaan mereka dengan cepat. Pada saat ini, semua orang berteriak dan segera bermanuver melawan ikan tersebut untuk menangkap mereka. Mayoritas petani datang dengan persiapan. Seseorang mengeluarkan jaring besar dan langsung menutupi banyak ikan. Jaring ini adalah harta karun yang besar, tetapi dia tidak dapat menariknya kembali. Dia juga terjebak di jaring dan ditarik oleh ikan sampai ke parit tanpa dasar. Gongsun Qianer, Dao Attendan Lin, dan Yan Yanglong akhirnya mengambil tindakan. Mereka, semua berasal dari garis keturunan-keturunan, jadi mereka cukup kuat. Mereka langsung mengumpulkan sekelompok besar ikan, tidak seperti para pembudidaya lainnya di sini. Dengan cara ini, para nelayan sibuk menangkap ikan tersebut. Namun, masih banyak lagi yang memaksa keluar dari parit tanpa henti seolah-olah mereka ingin menghancurkan seluruh wilayah ini. Yang tidak tertangkap dengan gila-gilaan memakan serbuk sari dari bunga.
Itu seperti angin yang mengamuk, kemanapun mereka pergi, air laut yang semula berwarna-warni akan berubah menjadi jernih kembali. Pemandangan yang sangat megah. Lokasi Li Qiye cukup jauh dari parit. Meski beberapa ikan berhasil menerobos barikade, namun tidak banyak yang datang ke tempat ini untuk makan. Li Qiye terus mengabaikan mereka dengan duduk di sana. Ledakan. Saat semua orang mencoba menangkap ikan ini, arus menjadi bergejolak. Sekelompok setan laut membelah udara untuk datang ke tempat ini. Kelompok baru ini lebih mirip pasukan daripada sekelompok ikan. Minggir, enyahlah. Mereka datang dengan momentum yang agresif. Siapapun yang menghalangi akan langsung membunuh dan darah mereka mewarnai udara menjadi merah. Ikan penuh. Itu adalah Markis. Seorang berteriak setelah melihat pasukan yang terdiri dari puluhan ribu ikan dan dengan cepat mundur. Dalam waktu singkat, pasukan iblis laut ini mengepung bukit Li Qiye dengan beberapa lapis ikan. Aura dingin menandai wilayah ini dengan kedatangan pasukan iblis ini. Suasana hutan karang menjadi sangat tegang setelah diserbu oleh kawanan taming fish. Bahkan mereka yang sedang menangkap ikan jarum pun menghentikan langkahnya. Banyak yang ketakutan saat melihat hampir 100.000 ikan taming yang mengelilingi perbukitan di perkemahan. Mereka segera meninggalkan lokasi bermasalah ini agar tetap aman. Dari segi kekuatan individu, ikan ini tidak mempunyai pertahanan itu. Banyak pembudidaya yang percaya diri bisa membunuh ikan biasa secara 1 lawan 1. Namun, jumlah mereka yang banyak membuat mereka mengerikan. Membunuh 1 ikan taming sama saja dengan memicu ribuan atau bahkan ratusan ribu ikan taming. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Seseorang akan menjadi sangat tidak beruntung. Seorang dekatnya setelah melihat ikan mengelilingi Li Qiye. Li Qiye masih tidak membuka matanya meski sudah benar-benar terjebak. Satu orang keluar saat ini. Itu adalah ikan besar yang berwujud manusia seutuhnya. Di pasukan besar ini, sangat sedikit ikan yang berwujud manusia. Meski beberapa di antaranya sangat kuat, namun tetap memiliki ciri-ciri ikan yang tersisa. Misalnya ada yang bertangan 2 dan menyatukan manusia, namun tubuhnya tetap seperti ikan. Sedangkan yang lainnya hanyalah manusia, sebagian besar masih berbentuk ikan. Pakar humanoid itu mengenakan baju besi dan memiliki sikap yang mengesankan. Dia memancarkan aura yang kuat dan membekukan haus darah. Seluruh tubuhnya mengeluarkan bau darah seolah-olah dia baru saja mandi di dalamnya, menghasilkan udara yang dingin. Penuh Markis. Seseorang bergidik setelah melihatnya. Ini adalah seorang bangsawan dari suku Taming. Dikatakan bahwa dia memiliki beberapa ratus ribu pasukan, dan jumlah ini mungkin mencapai angka jutaan. Dia adalah seorang markis yang baru-baru ini menjadi terkenal di suku mereka dan terkenal karena kesamaannya. Kamu adalah bocah nakal yang memakan urat naga. Dia menatap Li Qiye dengan rasa haus darah di matanya. Li Qiye akhirnya membuka matanya. Namun, dia tidak sedang melihat ke arah taming markis, melainkan ke salah satu ikan jarum tertentu. Meskipun jutaan ikan ini terperangkap di hutan ini oleh para pembudidaya, beberapa masih berhasil sampai ke wilayah tersebut dan dengan gila-gilaan mengurai serbuk sari di dalam udara. Ikan ini tidak jauh, berbeda dengan ikan lainnya. Jika seseorang harus menunjukkan sesuatu, ikan ini mungkin mempunyai antena yang tidak dimiliki ikan lain. Mereka sangat kecil, satu di setiap sisi dan cukup sulit untuk dilihat bahkan setelah mengamatinya dengan cermat. Ikan jarum lainnya memakan serbuk sari di udara, tetapi ikan ini memakan bubuk serangga yang ditumbuk Yetu dan Teng Jiwen dan disebarkan di tanah. Markis tidak senang dicemooh oleh Li Qiye, jadi ekspresinya berubah masam. Dia kejam tersenyum, bocah bodoh, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu nasib yang lebih buruk daripada kematian. Li Qiye akhirnya berbalik untuk melihat si Markis dan perlahan berkata, lari sekarang dan aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Jika tidak, saya akan membantai seluruh suku Taming di masa depan. Penonton terdiam setelah mendengar ini. Orang-orang saling memandang dan merasa pernyataan ini terlalu keterlaluan. Seseorang yang berkemah, dia sama sekali tidak takut menggigit lidahnya saat menyombongkan diri. Selama jutaan tahun, beberapa orang telah menyatakan bahwa mereka akan menghancurkan suku Taming. Bahkan ada yang menyerang sarangnya, namun pada akhirnya, mereka tidak bisa melenyapkan ras ini karena jumlah yang banyak. Tapi sekarang, manusia junior ini membuat klaim ini. Ini sama sekali tidak mengetahui besarnya langit dan bumi dan, di mata para penonton, terlalu naif.
Dari lubang mana anak ini keluar? Dia tidak tahu betapa menakutkannya ikan teming itu. Seorang yang melibatkan kepalanya. Bagus bagus bagus. Markis malah tersenyum bukannya marah. Dia menoleh kembali ke puluhan ribu ikan di belakangnya dan berteriak, "Anak-anakku, apakah kamu mendengarnya? Hewan kecil ini berkata dia ingin menghancurkan suku kita." Tawa riuh pun langsung terdengar. Semua ikan mulai tertawa dan merasa tidak ada lelucon yang lebih baik dari ini. Nah, karena hewan ini berani menyatakan hal tersebut, kita tidak perlu berpura-pura sopan lagi. Markis sambil tersenyum berkata, "Anak-anak, ini waktunya makan. Ingat, 1 gigitan per orang, tapi jangan bunuh dia dulu. Patuk dagingnya tapi biarkan dia bertahan, aku ingin menyiksanya." Setuju. Semua ikan yang berkembang berteriak dan segera menggerakkan Li Qiye menuju seperti hiu lapar. Pada saat ini, mereka tidak mencoba menyerangnya dengan kilat, mereka ingin dia merasakan dagingnya terkoyak sehingga dia menderita rasa sakit yang menyiksa. Markis menampilkan senyuman kejam saat konstruksinya menuju Li Qiye. Dalam pikirannya, hanya butuh waktu sekejap bagi Li Qiye untuk dimakan oleh bawahannya hingga hanya tulangnya yang tersisa, sehingga dia bisa bertahan hidup hanya dengan 1 nafas yang tersisa. Saat itulah dia akan menggunakan metode paling kejam untuk membiarkan bocah ini hidup. Ratapannya akan menggema di seluruh wilayah. Para pembudidaya di sini tidak tahan melihatnya. Mereka sudah bisa melihat pemandangan brutal dan akhir tidur dari Li Qiye. Namun, beberapa dari mereka juga merasa senang. Mereka percaya bahwa manusia junior ini sedang mendekati kematian. Dia memilih untuk masuk neraka daripada menuju surga. Ikan melawan teming akan menyebabkan genosida. Hanya semut yang ingin bunuh diri. Li Qiye terlalu malas untuk melihat ikan itu karena matanya masih terfokus pada ikan itu jarum. Tepat ketika semua ikan mendekat dan hendak menyerang Li Qiye merentangkan telapak tangannya dan dengan dingin menyatakan, "Mati." Sebuah lubang hitam besar muncul dari telapak tangan, menelan seluruh ikan teming seperti gelombang pasang. Lubang hitam itu mengubah semua ikan menjadi busa berdaging sebelum menelannya utuh. "Ah!" Jeritan menjerit ke kiri dan ke kanan. Sebelum ikan teming mengetahui apa yang terjadi, mereka semua dilahap oleh lubang hitam bahkan tanpa meninggalkan mayat. Tinju segudang dao, tinju jahat pemakan surga. Ini didasarkan pada fisik jahat pemakan surga. Saat keluar, ikan itu tidak berbeda dengan ngengat yang terbang menuju api. Itu adalah serangan yang menyerupai hiu yang mampu menelan segalanya sementara ikan teming hanyalah mangsa kecil yang hanya cukup untuk memuaskan nafsu makannya. Pembalikan ini mengejutkan semua orang, termasuk teming Markis. Detik berikutnya, tubuhnya terangkat ke udara. Sebelum orang banyak dapat memahami situasinya, Li Qiye telah mencengkeram leher si Markis. Ini hanya memakan waktu sepersekian detik sehingga tidak ada yang benar-benar melihat hal itu terjadi. Li Qiye memelototi ikan itu dan berkata dengan dingin, "Hanya seekor semut yang hanya berada di tingkat penguasa surgawi, namun kamu berani berjingkrak-jingkrak di hadapanku. Kamu." Sambil mengejang, si Markis mengalami kesulitan berbicara dengan leher tercengkeram. Akhirnya, dia terengah-engah tetapi tidak mengubah sifat ganasnya. Dia berteriak, "Binatang kecil, meskipun kamu membunuhku, rasku tidak akan membiarkanmu. Tentara kami yang berkekuatan miliaran orang akan mencabik-cabikmu dan membasmi 10 klanmu." Banyak orang menahan napas saat menonton adegan ini. Mereka tahu bahwa hal ini tidak hanya berlebihan, karena ras teming telah mendirikan banyak negara di lautan luas. Yang lebih menakutkan lagi adalah mereka cukup bersatu. Membunuh salah satu markuise mereka akan menimbulkan balas dendam dari ikan yang tak terhitung banyaknya ini. Markis tidak kuat sendirian, tapi di belakangnya ada ratusan negara dan miliaran warga. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. "Aku akan menunggu." Li Qiye tersenyum dan meletakkan telapak tangannya di tubuh si Markis. Meletus. Markis menjerit nyaring. Kultivasinya dihancurkan oleh Li Qiye, sehingga tubuh aslinya terungkap. Dia adalah ikan raksasa. Telapak tangan Li Qiye menyentuh tubuh ikan itu, membelahnya menjadi irisan tipis. Dalam sekejap mata, kerangka ikan itu muncul. Orang masih bisa melihat jantung berdetak di dalam. Li Qiye langsung merobek urat naga dari tulang punggung ikan itu, dan memutus nyawanya. Dia dengan santai melemparkan tendon itu ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah. Dia melihat sekeliling ke arah para penggarap lainnya sebelum menelan dan berbicara, "Jika Anda melihat ikan teming,
beritahu mereka bahwa saya, Li Qiye, tidak menyukai mereka. Mereka lebih baik pergi ke ujung dunia untuk menjauh dariku. Kalau tidak, aku tidak hanya akan mencabik-cabiknya, aku juga akan memakan urat naganya sebagai hidangan pembuka untuk anggurku. Bersambung.